Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatia Fariha dari kelas 3B PMA. Hari ini saya akan membahas soal tentang penyelesaian PL dengan metode grafik. Baik, sekarang kita memulai nomor 1. Soal nomor 1, Krishna Furniture akan membuat meja dan kursi. Keuntungan yang diperoleh dari 1 unit meja adalah $7. Sedang keuntungan yang diperoleh dari 1 unit kursi adalah $5. Namun, untuk meraih keuntungan tersebut, Krishna Furniture menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan 1 unit meja, dia memerlukan 4 jam kerja. Untuk pembuatan 1 unit kursi, dia membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan 1 unit meja dibutuhkan 2 jam kerja, dan untuk pengecatan 1 unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sedang jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Formulasikan persoalan di atas ke dalam bentuk pemrograman linear dan buatlah grafiknya. Sekarang kita mulai menjawab pertanyaannya. Yang pertama, kita buat formulasi dalam bentuk pemrograman linear. Yang pertama, produknya terdapat meja dan kursi. Terdapat pembuatan dan pengecatan. Untuk pembuatan 4 meja dan 3 kursi membutuhkan jam kerja sebanyak 240 jam. Untuk pengecatan 2 meja dan 1 kursi membutuhkan 100 jam kerja. Keuntungan meja yaitu $7 dan keuntungan untuk kursi sebanyak $5. Untuk variabel keputusannya, kita anggap saja X1 itu meja dan X2 adalah kursi. Lalu fungsi tujuannya Z sama dengan 7X1 plus 5X1 dari keuntungan 7X1 plus 5X1. Lalu fungsi kendalanya 4X1 4 meja 4X1 plus 3X2 kursi kurang lebih 240. 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 100. Lalu batasan variabelnya X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita akan buat sebuah grafik. Yang pertama, persamaannya sebelumnya itu 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 240. 2X plus Y kurang dari sama dengan 100. Lalu kita buat persamaannya menjadi 4X plus 3Y sama dengan 240 dan 2X plus Y sama dengan 100. Yang pertama, untuk kita masukkan persamaan pertama dulu menggunakan X sama dengan 0. Jadi kita substitusikan 4X plus 3Y sama dengan 240. 4 kali 0 plus 3Y sama dengan 240. 3Y sama dengan 4 kali 0 itu 0. Jadi langsung saja ke sini. 3Y sama dengan 240. Y sama dengan 240 pindah ruas, jadi bagi 3. Y sama dengan 80. Jadi 0,80. Lalu kita cari Y-nya. Cari Y-nya berarti Y sama dengan 0. Dengan persamaan yang sama, 4X plus 3 kali 0. Karena Y-nya sama dengan 0.
sama dengan 240. 3 kali 0, 0. Jadi coret aja, jadi langsung 4x sama dengan 240. X sama dengan 240, pindah ruas dari 4 ke sini, jadi bagi 240 dibagi 4. Jadi X sama dengan 60. Lalu untuk persamaan keduanya yaitu 2x plus Y sama dengan 100. Kita sama dengan 0 juga, X sama dengan 0. Substitusikan dari persamaan yang kedua ini, jadi 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 100. 2 kali 0, 0. Jadi Y sama dengan 100. Jadi 0,100. Lalu Y, untuk Y sama dengan 0. 2x plus 0, karena Y-nya sama dengan 0, sama dengan 100. 2x sama dengan 100. X sama dengan 100 dibagi 2. X sama dengan 50. Jadi 50,0. Lalu kita akan buat grafiknya. Dari penjumlahan tadi di sini, kita mendapatkan bahwa yang pertama, X yang pertama yaitu 50. Nih. 50. Lalu Y-nya sama dengan 100. Jadi kita buat grafiknya. Sini 50 dan ini 100. Kita tarik garisnya ke sini. Lalu untuk yang kedua ada X sama dengan 60 dan Y sama dengan 80. Kita tarik garisnya ke sini. Dan kita menemukan titik potong C sini. Lalu setelah kita membuat grafik, di sini kita mendapatkan A-nya 0,0, B-nya 50,0, 50,0, maaf. Dan C-nya kita belum diketahuikan karena ini C-nya di tempat titik perpotongan antara ini dengan ini. Lalu D-nya 0,80. Nah, kita akan eliminasi. Kita dengan cara eliminasi. Masukkan persamaan 1 dengan persamaan kedua, yaitu 4x plus 3y sama dengan 240. 2x plus y sama dengan 100. Supaya kita bisa mencoretnya, jadi saya kalikan 1 dan kalikan 2. Yang atas kali 1, bawah kali 2. Jadi 4x dikali 1 yang 4x plus 3y sama dengan 240. Dikali yang di bawah dikali 2. 2x kali 2 berarti 4x plus 2y sama dengan 200. Kita coret. Kita ambil. Jadi sisanya Y sama dengan 40. 3Y diambil 2Y sama dengan Y. Sama dengan 240 diambil 200 sama dengan 40. Kita masukkan persamaan yang pertama. 4X plus 3Y sama dengan 240. Kita substitusikan Y-nya. 4X plus 3 kali 40 sama dengan 240. 4x plus 3 kali 40 sama dengan 120 sama dengan 240. 4x sama dengan pindah ruas ke sini jadi diambil 240 diambil 120. 4x sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi 4. X sama dengan 30. Dan kita mendapatkan titik potongnya yaitu C sama dengan 30,40. Dari ini dan
ini. Lalu selanjutnya kita masukkan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 7X plus 5Y. Substitusikan tiap titik pojok yang tadi A, B, dan C, dan D. A-nya 0,0. Masukkan Z-nya dari rumusnya ini 7X plus 5Y. Karena X-nya 0, Y-nya 0 sama dengan 0. Yang B, 50,0. Z 7 dikali 50 ditambah 5 kali 0 sama dengan 350. Lalu untuk yang C, 30,40. Z-nya masukkan 7 dikali 30 ditambah 5 kali 40. Hasilnya 7 kali 30 sama dengan 210. Dan 5 kali 40 sama dengan 200. Hasilnya 410. Lalu untuk yang D, 0,80. Z sama dengan 7 kali 0 ditambah 5 kali 80 sama dengan 400. Jadi, solusi maksimal keuntungan untuk meja sebanyak 30 dan kursi sebanyak 40. Lalu kita lanjut soal nomor 2. Suatu perusahaan menghasilkan 2 produk air bersih dan AMDK yang diproses melalui 2 bagian fungsi, penjernihan IPAL dan pemurnian. Pada bagian penjernihan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemurnian hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan 1 unit air bersih diperlukan 4 jam kerja penjernihan dan 2 jam kerja pemurnian. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit AMDK diperlukan 2 jam kerja penjernihan dan 4 jam kerja pemurnian. Laba untuk setiap unit air bersih dan AMDK yang dihasilkan masing-masing sebesar Rp80.000 dan Rp60.000. Formulasikan persoalan di atas ke dalam bentuk pemrograman linear dan buatlah grafiknya. Lalu kita lanjut untuk soal nomor 2. Di sini ada sebuah produk air bersih dan AMDK. Maaf ya, ini AMDK. Lalu ada penjernihan, IPAL dan pemurnian. Untuk penjernihan air bersih 4 jam air bersih dan 2 jam amok diperlukan 60 jam kerja. Dan untuk pemurnian 2 jam air bersih dan 4 jam amok dibutuhkan 48 jam kerja. Laba untuk 4 jam air bersih dan 2 jam pemurnian air bersih membutuhkan laba 80.000. Dan untuk AMDK, untuk penjernihan dan untuk 2 jam penjernihan dan 4 jam pemurnian membutuhkan laba sebesar 60.000. Lalu variabel keputusannya anggaplah X1 sebagai air bersih dan X2 sebagai AMDK. Fungsi tujuannya Z sama dengan 80.000 X1 plus 60.000 X2 dari labanya. Dan fungsi kendalanya masukkan ini 4X1, 4 air bersih, 4X1 plus 2X2 untuk pemurnian kurang dari sama dengan 60. Lalu untuk 2X1 buat air bersih dan 4X2 untuk AMDK kurang dari sama dengan 48. X1, X2 lebih dari sama dengan 0 untuk batas variabelnya. Lalu kita akan membuat grafik dari nomor 2. Yang pertama, fungsi kendalanya
4x plus 2y kurang dari sama dengan 60 dan 2x plus 4y kurang dari sama dengan 48. Lalu kita buat persamaannya. 4x plus 2y sama dengan 60 sebagai persamaan pertama dan 2x plus 4y sama dengan 48 sebagai persamaan kedua. Lalu kita akan substitusikan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Untuk persamaan yang pertama, 4x plus 2y sama dengan 60. X sama dengan 0, substitusikan x-nya menjadi 0, jadi 4 kali 0 plus 2y sama dengan 60. 4 kali 0, 0, jadi 2y sama dengan 60. Y sama dengan, pindah ruas, 60, jadi 2-nya dibagi 2. Jadi 60 bagi 2 sama dengan y sama dengan 30. Jadi 0,30. Lalu untuk y-nya, kita cari y-nya, y sama dengan 0. 4x plus 2y sama dengan 60. 4x plus 2 kali 0 sama dengan 60. 4x 2 kali 0 sama dengan 0. Sama dengan 60. X sama dengan, pindah ruas, ini 4-nya jadi ke sini. Jadi 60 dibagi 4. Jadi X sama dengan 15, jadi 15,0. Lalu untuk persamaan keduanya, 2X plus 4Y sama dengan 48. Kita masukkan X sebagai 0 dan Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, jadi 2 dikali 0 plus 4Y sama dengan 48. 4Y sama dengan 48. Y sama dengan 48 dibagi 4. Y sama dengan 12. Jadi 0,12. Untuk Y sama dengan 0, 2X plus 4Y sama dengan 48. 2X plus 4 dikali 0 karena Y-nya sama dengan 0. Sama dengan 48. 2X 4 kali 0, 0. Jadi 2X sama dengan 48. X sama dengan 48 dibagi 2. X sama dengan 24, jadi 24,0. Lalu kita buat grafiknya. Untuk X-nya sama dengan 15 di sini. Dan Y-nya 30 di sini. Kita tarik ini sini. Lalu untuk X sama dengan 24 dan Y-nya 12. Tarik ini garis ke sini. Lalu karena 4X plus 2Y kurang dari 60, maka kita buat garisnya ke bawah ya. Ke bawah. Karena ini juga kurang dari, jadi ini ya arahnya ke bawah. Lalu solusi optimalnya, A-nya 0,0, B-nya 15,0 dan C-nya belum diketahui karena ini titik perpotongan antara B dengan garis D. Garis D 0,12. Lalu kita eliminasikan persamaan pertama dan persamaan kedua. 4x plus 2y sama dengan 60. 2x plus 4y sama dengan 48. Supaya bisa dicoret, kita ini kali 2 dan ini dikali 1. 4x kali 2 sama dengan 8x. 2y dikali 2 4y. 60 dikali 2 120. Dan ini dikali 1 jadi sama aja ya, 2x plus 4y sama dengan 48. Ini kita coret, ini coret, ambil 8x diambil 2x sama dengan 6x sama dengan 120 diambil 48 sama dengan 72. X sama dengan 72, ini pindah ruas ke sini jadi dibagi 8. X sama dengan 12. Lalu kita substitusikan X-nya karena tadi sudah diketahui X-nya sama dengan 12. 4x plus 2y sama dengan 60. 4x, X-nya 12. 12
ditambah 2Y sama dengan 60. 4 kali 12 sama dengan 48, ditambah 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 60, ini ke sini jadi diambil 48. 2Y sama dengan 12. Y sama dengan, ini pindah ke sini jadi dibagi 12 dibagi 2. Y sama dengan 6. Jadi untuk titik potong C 12,6. Lalu fungsi tujuan. Fungsi tujuannya Z sama dengan 80.000 X plus 60.000 Y. Kita substitusikan ke titik pojoknya yang tadi A, B, C, dan D. Untuk A 0,0, kita masukkan Z sama dengan 80.000 X, X-nya 0 dan 6 plus 60.000, Y-nya 0 sama dengan 0. Untuk yang B 15,0, Z sama dengan 80.000, X-nya 15 dan plus 60.000, untuk Y-nya 0. Jadi hasilnya 1.200.000. Lalu untuk titik C 12,6, Z-nya 80.000 dikali 12 ditambah 60.000 dikali 6 sama dengan 960.000 ditambah 360.000 sama dengan 1.320.000. Untuk titik D 0,12, untuk Z sama dengan 80.000, X-nya 0 dikali 0 ditambah 60.000, Y-nya 12 dikali 12 sama dengan 720.000. Jadi solusi maksimal keuntungan air bersih sebanyak 12 dan AMDK sebanyak 6 dari titik C ini. Lalu kita lanjut soal nomor 3. Seorang pedagang telah menerima 2 jenis kembang gula, yaitu jenis A dan B, dari seorang pengusaha. Dalam tiap jenis memuat coklat, karamel, dan gula dengan perbandingan jenis A memuat 20% coklat, 20% karamel, dan 60% gula. Sedangkan jenis B memuat 20% coklat, 60% karamel, dan 20% gula. Kedua jenis dicampur kemudian dimasak lagi dijadikan kembang gula yang baru dengan label sendiri. Menurut perhitungan, kembang gula dengan label baru akan lebih laku jika memuat paling sedikit 4 kg coklat, paling sedikit 6 kg karamel, dan paling sedikit 6 kg gula. Harga jenis A adalah $10 per kilogram dan harga jenis B adalah $15 per kilogram. Formulasikan persoalan di atas ke dalam bentuk pemrograman linear dan buatlah grafiknya. Lalu kita akan lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ada sebuah produk kembang gula A dan kembang gula B yang memuat varian rasa coklat, karamel, dan gula. Untuk coklat sebanyak 20% kembang gula A dan 20% kembang gula B menghasilkan barang seberat 4 kg. Untuk karamel 20% kembang gula A dan 60% kembang gula B sebanyak 6 kg. Dan untuk gula 60% kembang gula A dan 20% kembang gula B sebanyak 6 kg. Untuk harga jenis kembang gula A sebanyak $10 dan untuk kembang gula B sebanyak $15. Untuk variabel keputusan, kita anggap saja X1 sama dengan kembang gula dan kembang gula B sama dengan X2. Untuk fungsi tujuan, Z sama dengan 10X1 plus 15X2. Dari mana? Dari harga jenis 10X1 plus 15X2. Lalu untuk fungsi kendala, kita masukkan yang ini. Produk 20% X1 itu kembang gula B. X1 plus
20% kembang gula B X2. Maaf. Lebih besar sama dengan 4 dari harga kilogram. Lalu yang kedua, 20% X1 plus 60% X2 sama dengan kurang lebih dari sama dengan 6. Dan 60% X1 plus 20% X2 lebih dari sama dengan 6. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Tadi sampai fungsi kendala 20% X plus 20% Y kurang lebih dari sama dengan 4, dan 20% X plus 60% Y lebih dari sama dengan 6. 60% X plus 20% Y lebih dari sama dengan 6. Lalu kita perkecil jadi X plus Y lebih dari sama dengan 20, dan X plus 3Y lebih dari sama dengan 30, dan 3X plus Y lebih dari sama dengan 30. Lalu kita substitusikan persamaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini persamaan yang pertama, jadi X plus Y sama dengan 20, X plus 3Y sama dengan 30, dan 3X plus Y sama dengan 30. Lalu untuk persamaan yang pertama, X plus Y sama dengan 20, X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Substitusikan X plus Y sama dengan 20, X nya 0, jadi 0 ditambah Y sama dengan 20, Y sama dengan 20. Untuk Y sama dengan 0, X plus Y sama dengan 20, jadi X sama dengan 0, X sama dengan 20, maaf. Lalu untuk persamaan yang kedua, X plus 3Y sama dengan 30, X sama dengan 0, maka X nya 0 plus 3Y sama dengan 30, Y sama dengan 30, ini pindah ruas ke sini dibagi 3, jadi Y sama dengan 10. Lalu Y sama dengan 0, X plus 3Y sama dengan 30, X sama dengan 3, Y nya 0, jadi 3 kali 0 sama dengan 30, jadi X sama dengan 30. Lalu untuk persamaan yang ketiga, 3X plus Y sama dengan 30, X nya sama dengan 0, Y nya sama dengan 0, jadi 3 dikali 0 plus Y sama dengan 30, Y sama dengan 30. Untuk Y sama dengan 0, 3X plus 0 sama dengan 30, X sama dengan 30 dibagi 3, ini pindah ke sini, jadi X sama dengan 0. Lalu kita bikin grafiknya. Untuk grafiknya, untuk persamaan yang pertama tadi, yang ini kita masukkan. Jadi X nya 20 dan Y nya 20, jadi 20,20. Ini 20 X nya, dan ini 20 di Y, kita tarik ke sini. Lalu untuk persamaan yang kedua, X nya sama dengan 30 dan Y nya sama dengan 10, jadi 30,10. 30 di sini dan 10 di sini, jadi kita tarik ini ke sini. Lalu untuk persamaan yang ketiga, X nya sama dengan 10 dan Y nya sama dengan 30, jadi 10,30. Ini 10 di sini, 30 di sini, tarik ini garisnya. Nah, di sini ada titik potong. Titik potongnya ada 2, B dan C. Di sini A, ini D. Karena ini lebih dari sama dengan, jadi kita arsir garisnya ke atas. A nya 30,0, B nya
yang segaris ya. B-nya karena titik potong jadi belum diketahui, dan C-nya sama belum diketahui, dan D-nya 0,30. Lalu kita eliminasi untuk mencari B dan C. X plus Y sama dengan 20. X plus 3Y sama dengan 30. Kita ambil. Jadi X dengan X coret. Y min 3Y, jadi min 2Y sama dengan 20 diambil 30 sama dengan min 10. Y sama dengan 10, ini pindah ruas ke sini, dari negatif pindah ke sini jadi positif, dibagi 2. Y sama dengan 5. Ini untuk Y-nya. Lalu kita cari X-nya. Untuk X-nya, X plus, ambil salah satu eliminasi yang paling mudah. Jadi ambil X plus Y sama dengan 20. X plus Y-nya diketahui sama dengan 5 tadi. Kita masukin sini 5 sama dengan 20. X sama dengan 20, ini 5 pindah ke sini jadi diambil 5. X sama dengan 20 diambil 5 sama dengan 15. Jadi X, Y nya 15,5. Lalu fungsi tujuannya Z sama dengan 10 X plus 15 Y. Lalu kita substitusikan ke titik pojok yang tadi, titik A, B, C, dan D. Untuk titik A 30,0, Z nya 10, X nya 30, masukkan sini 30, plus 15, Y nya 0. Jadi 10 kali 30 300, 15 kali 0 0. Jadi hasilnya 300. Untuk titik yang B 15,5, Z sama dengan 10 dikali X nya sama dengan 15. Jadi 10 dikali 15 150, dan plus 15, Y nya 5. Jadi 15 kali 5 75. 150 ditambah 75 sama dengan 225. Untuk titik C nya 5,15, Z sama dengan 10 dikali 5 plus 15 dikali 15 sama dengan 50 ditambah 225 sama dengan 275. Untuk titik D nya 0,30, Z sama dengan 10 dikali X nya 0 plus 15 dikali Y nya 30 sama dengan 450. Jadi nilai minimalnya 225, minimal yang paling kecil. Lalu nilai maksimalnya 450, yang paling besar. Sekian penjelasan dari saya tentang PL. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.